BPJS kan kita udah mulai bleeding terus ya. Siap. Kebetulan direkturnya dulu mantan dekan saya, Pak Gufron. Jadi ya bleeding terus. Ya kalau kita bleeding terus ini memang berat nanti rumah sakit. Ya. Bisa gagal bayar dan kawan-kawan. Makanya ini harus segera diatasi. Baik dari segi BPJS yaitu financial management di healthcare-nya, insurance, atau dari segi talent manajemennya. Dan itu ayam dan telur. Dan ya gimana ya Pak kalau balik ke startup ya bukannya di startup ya memang ternyata perkataan dosen saya itu benar. Meritokrasi itu sangat sulit dilakukan di sini. Budaya kita dari dulu tuh ngerekrut orang dari orang yang dipercayai, loyalitas. Apa namanya patronase dan atau loyalitas. Ya, patronase dan loyalitas itu kayak dosen deh. Saya terakhir ketemu itu Pak Bu Yuni Ros ya ngomongnya. Jangan sampai Tirta kamu ngerekrut orang ini omongan beliau, kan beliau tuh ibu-ibu. Saya tuh paling kesel ya kalau orang ngerekrut karena teman. Perusahaan pernah hancur karena itu. Saya ngomong di kuliah. Dan bener Pak Gita orang kedua yang ngomong hal itu. 2 orang guru saya ngomong hal itu berarti memang betul. Problem perusahaan di Indonesia berarti adalah merekrut orang yang salah, membatasi usia, dan tidak membuat karir path yang jelas. Dan ketika saya masuk Unilever Pak, saya tuh pertama kali masuk Unilever sama United Tractor kemarin, for the first time jadi konsultan Pak. Top the button. Mereka meritokrasinya hebat. Tak akui. Jadi di Unilever itu meritokrasinya hebat. Dan lucunya kalau kita buka financial statementnya Unilever, budget expenses mereka terbesar itu buat knowledge management. Wah kayak bleeding parah kok dikritik kan. Knowledge management, research and development. Wah gede banget budgetnya. Mereka tuh tidak tanggung-tanggung mengeluarkan budget buat hal itu. Dan United Tractor juga mengeluarkan hal itu. Dari situ saya melihat, kenapa perusahaan ini stabil selama 40 tahun, 30 tahun ya. Karena mereka meritokrasinya jelas. Iya. Mungkin gajinya tidak sebesar teknologi startup, tapi certainty karir path, knowledge-nya kayak apa, rekrutmen gimana, jelas. Itu yang menurut saya PR kita sebagai milenial, generasi X ternyata tidak salah-salah amat. Karena kan kita selalu anggap Gen X itu salah. Ngopo lah kalian ambisius, berkarir. Ya itu yang buat kebijakan X semua, rapi. Dan kami kan terlalu ambisius, semua bisa handle sendiri. Dan yang networking kan baby boomer. Ya ternyata Gen X itu yang game changer sebenarnya. For me ya. Jadi generasi kelahiran tahun 70 sampai 80 menurutku yang sekarang layak menjadi leader. Menurut saya 70 sampai 80. Presidennya baby boomer, wapresnya milenial. Gen X-nya belum ada yang jadi. Kita doain. Ya menurut saya punya harapan kalau Gen X dikasih kesempatan mungkin untuk memimpin, kayaknya meritokrasinya jelas. Karena mereka yang mungkin capable di situ. Karena saya melihat dari 5 perusahaan yang bekerja sama dengan saya, rata-rata pemimpinnya Gen X. Dan mereka tuh jelas.